Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang baik, sehat walafiat. Harapan ibu seperti itu. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini ibu akan menyampaikan tentang pengenalan kurikulum SMK. Sebelum saya mulai, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Mudah Husnul Hayati. Saya sebagai Wakakurikulum di SMK Muhammadiyah 1 Turi, dan nantinya juga saya akan mengajar beberapa mata pelajaran di akuntansi terutama. Baik, sebelum kita mulai tentunya kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diperkenankan untuk melaksanakan MPLS di hari ketiga ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat masih menjalani MPLS ini dengan baik. Dan sholawat serta salam mudah-mudahan tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai di zamanul kiamah nanti. Baik anak-anakku semuanya, pada sesi ini Ibu akan menyampaikan, memperkenalkan tentang kurikulum yang tentunya nanti terkait dengan hal-hal yang akan kalian pelajari selama kalian menjadi siswa di SMK Muhammadiyah 1 Turi. Ini sangat penting karena memang pembelajaran yang dilaksanakan di SMP kemarin itu sangat berbeda dengan di SMA, walaupun SMK ini. Walaupun ada beberapa persamaan, ada beberapa mata pelajaran yang sifatnya umum sudah kalian pelajari di SMP kemarin, tetapi di SMK ini tentunya ada lebih pendalaman dan materi-materi yang jauh lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi. Tetapi untuk ada beberapa mata pelajaran yang spesialisasi di SMK yang nanti disesuaikan dengan jurusan yang kalian pilih, itu namanya disesuaikan dengan kompetensi keahliannya. Baik, sekarang kita akan mulai pembahasan kita. Yang pertama tentang bagaimana implementasi kurikulum 2013 yang dilaksanakan di SMK ini. Bahwasanya kurikulum 2013 ini yang mana ada beberapa peraturan yang mengatur tentang kurikulum di SMK. Yang pertama, peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 6 dan lain sebagainya yang mengatur tentang spektrum. Spektrum itu kurikulum secara umum. Baru nanti turunnya ke dalam struktur kurikulum. Selanjutnya nanti tertuang ke dalam KI dan KD. KI dan KD ini yang akan dipelajari, istilahnya adalah judul-judul materi yang akan kalian pelajari selama di SMK Muhammadiyah 1 Turi. Nah, di dalam KI dan KD ini di dalamnya nanti dari muatan nasional, kemudian muatan kewilayahan. Muatan nasional itu terdiri dari seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu muatan nasional. Kemudian muatan kewilayahan ada seni budaya, kemudian ada bahasa Inggris masuk ke kewilayahan. Kemudian ada dasar bidang keahlian, itu masuk C1, nanti awal di dalam bidang keahlian. Kemudian dasar program keahlian, dan selanjutnya kompetensi keahlian. Ini sudah mengacu pada SK Dirjen Dikdasmen. Nah, kemudian kalau di SMK ini adalah sekolah yang nantinya akan meluluskan siswa yang tentunya yang mempunyai kompetensi keahlian sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah, ini ditandai bahwa sekolah itu berhasil untuk mendidik siswanya disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, karena memang pada dasarnya di SMK ini menciptakan siswa yang terdidik terampil siap untuk bekerja. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan apabila siswa itu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke perguruan tinggi, tidak masalah, tetapi justru akan mempermudah siswa itu dalam mempelajari kompetensinya karena di SMK sudah dipelajari. Nah,
Apabila siswa itu nanti langsung diterjunkan ke pasar kerja, maka apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah ada keterampilan abad 21. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Nanti apa keterampilan abad 21 nanti akan saya sampaikan setelah materi ini. Kemudian Making Indonesia 4.0 atau disebut dengan Revolusi Industri 4.0. 4.0 ini yang perlu juga kalian ketahui sehingga nanti kalian mampu bersaing di dunia internasional dalam mempersiapkan kompetensi keahlian kalian. Kemudian ada pengembangan ini tentang pedoman pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. Jadi nanti semua yang kalian pelajari di kompetensi kejuruan itu tentunya nanti sudah dilingkan, disesuaikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Kita dari SMK Muhammadiyah 1 Turi sudah bekerja sama dengan beberapa DUDI untuk mematchkan, melingkan semua materi-materi kita. Artinya kita tahu, guru-guru tahu apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri, kita usahakan, kita berikan kepada siswa dalam pembelajaran itu. Sehingga ketika siswa nanti diterjunkan ke dunia industri, mereka sudah bisa bekerja dengan baik. Ini yang dimaksud dengan link and match dengan dunia usaha, dunia industri. Dan tentunya pada saat penyusunan KTSP di SMK Muhammadiyah 1 Turi, kita mengundang dunia usaha, dunia industri untuk memberikan masukan kepada kita apa yang perlu dipelajari oleh siswa yang disesuaikan kebutuhannya dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya adalah sertifikasi kompetensi. Apa toh maksudnya sertifikasi kompetensi itu? Sertifikasi kompetensi ini ada sertifikat untuk sebagai tolak ukur keahlian daripada siswa. Apabila siswa itu sudah ahli, maka disebut kompeten, sehingga dia akan mempunyai sertifikat. Walaupun sebenarnya sertifikasi kompetensi ini bisa dikeluarkan oleh pihak sekolah bersama DUDI atau oleh LSP, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi. Kemudian komunikasi global atau penguasaan bahasa asing di SMK Muhammadiyah 1 Turi. Di sini akan dipelajari 3 bahasa sekaligus. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah bahasa Arab. Nanti kalau anak-anak semuanya sudah menguasai terutama bahasa asing, 2 bahasa asing ini, tentunya kalian bisa bersaing secara global di dunia industri di seluruh dunia. Harapan kita seperti itu. Lanjut sekarang dengan kriteria kompetensi lulusan di SMK. Nah, ya. Lanjut, apa kriteria kompetensi lulusan SMK? Ingat, kompetensi sesuai dengan kemampuan jurusannya. Yang pertama, karakter dan budaya Indonesia yang memiliki keimanan dan ketakwaan dan seterusnya. Atau ini lebih ditekankan pada pendidikan karakter. Bagaimana dengan keimanan dan ketakwaan? Tentunya SMK Muhammadiyah 1 Turi adalah sekolah yang berbasiskan agama. Tidak usah ragu, tidak usah khawatir bahwa kita akan selalu memberikan pembelajaran tentang agama sehingga kalian akan memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Harapan kita seperti itu. Tidak malah justru kalian itu mengeluh merasa bahwa pelajaran di Muhammadiyah itu banyak agamanya, yang itu memberatkan saya karena banyak yang harus saya pelajari. Harusnya kalian lebih banyak bersyukur karena kalian diberikan kesempatan untuk bisa mempelajari ilmu agama, sehingga nantinya kalian bisa menerapkan ilmu agama yang kalian pelajari di sini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mungkin kalian saat ini belum membutuhkannya, tetapi suatu saat pasti kalian akan merasa, oh ternyata ini penting dan lain sebagainya. Baik, lanjut pembelajaran keterampilan abad 21 yang tadi sudah saya sebutkan. Apa saja yang keterampilan pada abad 21 itu ada dikenal dengan 4C, dan nanti pembelajaran akan dilakukan dengan HOT atau High Order Thinking Skill, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini yang diharapkan, yang harus kalian lakukan ketika nanti melaksanakan pembelajaran.
Nah, yang 4C itu adalah kritis, kemudian kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Itu yang perlu kalian miliki dalam keterampilan abad 21. Nanti keterangan-keterangan selanjutnya tentang 4C tentunya nanti akan disampaikan oleh wali-wali kelas kalian di kelasnya masing-masing. Kemudian peningkatan kompetensi lulusan melalui literasi bahasa, matematika, sains, teknologi, sosial budaya, kemampuan dasar lainnya. Nah, ini budaya literasi membaca ini harus kita budayakan untuk kalian semua, terutama di sekolah kita. Karena dengan membaca ini kita akan sangat banyak pengetahuannya. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak sekali anak-anak, terutama di era milenial, anak-anak milenial ini yang kemauan untuk membacanya sangat kurang. Karena sekarang ini sedang era gadget, ya mana anak-anak lebih suka melihat YouTube, melihat Instagram, kemudian chatting-chattingan dan lain sebagainya. Membacanya adalah membaca bukan bacaan pengetahuan, tetapi bacaan kisah orang lain atau status orang lain. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kalian ini, alangkah lebih arifnya ketika kalian memilih mana tayangan yang pas untuk kalian, yang bisa menambah wawasan kalian. Toh YouTube tidak selamanya jelek. Banyak tayangan-tayangan YouTube yang bisa menambah pengetahuan kalian. Nah, maka dari itu silahkan gunakan dengan arif dan bijaksana untuk teknologi ini. Nah, ini juga ada teknologi, tentunya sudah tidak asing, tidak ada yang tidak bisa menggunakan handphone, tidak ada yang bisa menggunakan laptop atau komputer, sehingga kamu sudah memenuhi kualifikasi daripada teknologi. Sosial, jangan lupa kita tidak terlena dengan kehidupan gadget, tetapi kita perlu hidup sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu bekerja sama dengan orang lain, tolong menolong. Itu perlu sekali kita kembangkan, apalagi ketika nanti kalian berada di dalam kelas. Kemudian budaya ini adalah kebiasaan yang bagaimana, tentunya adalah kebiasaan yang baik yang perlu kita kembangkan bersama. Kemudian kemampuan dasar lainnya dan untuk yang banyak yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian untuk proses pembelajaran, penyiapan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Nah, inilah ketika kalian nanti lulus dari SMK, memang kalian masih disebut tenaga terampil tingkat menengah. Tingkat tingginya mana? Nanti ketika kalian sudah berada di perguruan tinggi, lulus perguruan tinggi dengan gelar sarjana S1, maka itu bisa disebut sebagai tenaga terampil tingkat tinggi. Nah, kalau di SMK memang mau tidak mau disebut sebagai tenaga terampil tingkat menengah. Nanti tingkat tingginya kalau tidak kuliah bisa nggak disebut? Bisa, ketika kamu sudah bekerja, kemudian sudah berpengalaman beberapa tahun sehingga kamu menjadi lebih terampil lagi, maka pada saat itulah kalian akan disebut sebagai tenaga terampil tingkat tinggi. Kemudian nanti dalam kerangka kualifikasi secara nasional, pembelajaran kita akan berstandarkan sesuai dengan KKNI, SKKNI. Kalau SKKNI itu secara internasional, apakah kita sudah disesuaikan dengan itu? Sudah. Tentunya misalnya saja akuntansi itu mana yang sesuai dengan standar internasional. Kita akan menggunakan istilah-istilah akuntansi dengan bahasa Inggris. Tidak usah takut, tidak usah minder dulu. Nanti di dalam istilah-istilah akuntansi itu, setelah di bawahnya baru dikasih kurung, kemudian dikasih istilah asing. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, kalian akan hafal. Kemudian di TKJ itu di seluruh dunia saya kira sama, bagaimana cara penanganan komputer, jaringan, kemudian sistem itu saya kira sama. Kemudian untuk boga, tata boga nanti akan kita ajarkan juga mengenai menu-menu internasional, namanya Western cooking misalnya,
atau menu-menu Eropa. Kita akan kenalkan itu sehingga tidak hanya menu Indonesia saja yang akan kita pelajari, tapi ketika kalian terjun bisa keluar negeri, bisa memasak masakan Eropa. Nah, lanjut dalam pelaksanaan pembelajaran di kurikulum 13 SMK Muhammadiyah 1 Turi. Tadi sudah saya sampaikan, berpikir tingkat tinggi dengan 4C, membudayakan GLS, gerakan literasi sekolah, jangan lupa. Kemudian ini nanti berorientasi produk. Jadi artinya setelah siswa lulus itu bisa menghasilkan produk sendiri sesuai dengan kompetensi keahliannya. Itu berorientasi revolusi industri 4.0, pembelajaran STEAM dikembangkan bersama asosiasi profesi dan dunia usaha dunia industri. Nah, ini untuk kecakapan abad 21 yang harus kalian miliki. Bisa dilihat di sini, ini ada untuk karakter. Nah, pembelajaran itu didasarkan pada kualitas karakter siswa. Apa karakter yang harus dimiliki? Yang pertama, religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, dan lain sebagainya. Ini ada 9 nanti sebagai dasar penilaian kalian. Kemudian kompetensinya, tantangan kompleks, berpikir kritis, tadi ada 4C. Kemudian literasi dasarnya, ada literasi kebahasaan, literasi berhitung, literasi keuangan, budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, ini coba kalian perhatikan, ini adalah struktur kurikulum dari masing-masing kompetensi kalian. Nanti ini adalah mata pelajaran yang akan kalian pelajari. Ini ada kelas 10, 11, 12, artinya seluruh mata pelajaran tidak harus dipelajari di kelas 10 saja, tetapi ini secara berjenjang. Ini untuk akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian ini untuk yang TKJ. Ini juga demikian. Jadi nanti untuk mata pelajaran sama, jadi secara berjenjang. Di sini untuk kelas 11-nya, yang di kelas 10-nya tidak ada, ini ada. Kemudian di kelas 12 rata-rata untuk C3 di semua kompetensi keahlian ini hanya dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Lanjut dengan struktur kurikulum tatap muka. Nah, ini adalah seluruh mata pelajaran yang akan dipelajari selama belajar di SMK Muhammadiyah 1 Turi. Lanjut dengan ketentuan akademik. Pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 Turi, nanti beban belajarnya ini mohon maaf tidak 51 jam tetapi 50 jam dalam 1 minggu. Dalam 1 jam pelajaran adalah 45 menit. Namun demikian, di masa pandemi corona ini kita memang belum akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kita menunggu sampai dengan tanggal 31 Juli karena memang untuk masa tanggap darurat di DIY ini sampai dengan 31 Juli. Sehingga kita tunggu saja kebijakan dari pemerintah DIY apakah akan tetap menggunakan pembelajaran daring ataukah sudah diperbolehkan tatap muka dengan syarat-syarat tertentu. Ya, harapan kita semua tentunya kita sudah pengen sekali untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kita berdoa saja mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Nah, ini untuk pembelajaran kita, tetapi nanti ketika kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring, maka ada beberapa guru yang menggunakan WA, kemudian ada menggunakan Google Classroom atau bahkan menggunakan Google Form. Nanti terserah dari masing-masing guru mata pelajaran. Diikuti saja perintahnya dan silahkan kalian untuk tetap melakukan presensi atau absen ketika melaksanakan pembelajaran daring, karena apabila tidak melakukan presensi maka dianggap tidak mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya adalah PKL. PKL akan dilakukan selama 6 bulan di semester 4 dan 5. Kembali lagi kita mengikuti aturan apabila ini sudah diterapkan new normal yang betul-betul semua aktivitas sudah bisa dijalankan. Kemudian sistem penilaian, ada penilaian ulangan harian, kemudian ulangan tengah semester, ulangan semester, ujian sekolah, dan ujian kompetensi. Ini untuk seluruhnya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian untuk pelaporan hasil belajar atau rapot, ini nilai akademik siswa ini bisa diperoleh dari
30% dari pengetahuan, dan 70% dari keterampilan. Kalau dilihat dari persentasenya, maka keterampilan itu jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan tingkat pengetahuannya. Jadi memang penekanan kita adalah pada keterampilan. Silahkan untuk kalian semuanya untuk memacu diri, karena memang dasar penilaian di SMK Muhammadiyah 1 Turi seperti ini. Kemudian ini untuk nilai akademik, karena di dalam rapot itu ada nilai akademik dan nilai karakter. Nilai karakter nanti memuat deskripsi capaian perkembangan karakter peserta didik pada satu periode pembelajaran atau satu semester. Ini diperoleh dari gambaran kemampuan kalian dalam mencapai nilai pada satu pelajaran. Artinya misalnya Tono belum tuntas pada pembelajaran ini, artinya Tono masih perlu peningkatan dalam pembelajaran matematika. Misalnya itu namanya nilai karakter. Kalau akademik jelas rentangnya adalah 10 sampai 100. Dapat misalnya matematika dapat nilai 90, IPA dapat nilai 70, itu namanya nilai akademik. Kalau nilai karakter berupa deskripsi. Lanjut dengan kriteria kenarikan kelas, maka setiap siswa akan bisa naik ke kelas selanjutnya atau jenjang berikutnya apabila memenuhi kriteria ini. Mengikuti seluruh program selama 2 semester, kemudian nilai deskripsi sikap itu baik, kemudian nilai ekstrakurikuler untuk kelas 10. Ini untuk Hizbul Waton, pengganti pramuka. Kalau di Muhammadiyah Hizbul Waton itu sekurang-kurangnya baik. Artinya apabila tidak mengikuti berarti sudah meninggalkan salah satu kriteria kenaikan kelas ini. Kemudian yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuannya di bawah KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Nanti ada kriteria ketuntasan minimal pada masing-masing mata pelajaran yang akan disampaikan oleh masing-masing guru mata pelajaran sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi kalian harus perhatikan berapa masing-masing mata pelajaran itu KKM-nya, sehingga paling tidak kalian harus mempunyai nilai di atas KKM-nya gitu. Apabila ada siswa yang memiliki lebih dari 2 yang belum mencapai KKM, maka ini juga salah satu kriteria yang tidak bisa naik kelas. Kemudian rata-rata kehadiran secara kumulatif itu sekurang-kurangnya adalah 90%. Maka diharapkan untuk seluruh siswa selalu hadir di sekolah, kecuali dalam keadaan sakit, tentunya memberikan surat keterangan dari dokter apabila sakit, karena kalau sakit tidak dihitung tidak hadir atau absen. Maka dari itu pada seluruh siswa jangan sekali-kali untuk tidak memberikan keterangan kepada sekolah kenapa tidak hadir di sekolah. Yang terakhir ditentukan oleh rapat dewan guru. Itu kriteria kelulusan hampir sama, menyelesaikan seluruh program dari semester 1 sampai dengan semester 6, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir dari seluruh mata pelajaran. Jadi kalau ini dari seluruh mata pelajaran. Kemudian lulus ujian sekolah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ditentukan dalam rapat pleno. Oke, baik anak-anak semuanya, ini sekilas saja dulu untuk pengenalan mengenai kurikulum SMK. Yang pasti apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian punya gambaran sedikit saja gambaran tentang bagaimana atau apa yang akan kita pelajari, yang akan kalian pelajari nanti di SMK Muhammadiyah 1 Turi. Tentunya kalian juga belum paham betul apa-apa saja yang akan dipelajari, apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, harapan saya ini menjadi gambaran, sedikit gambaran. Kalaupun dari apa yang sudah saya sampaikan ini belum paham, maka ketika besok kita terjadi tatap muka, kita akan bisa berkomunikasi, kalian bisa menanyakan hal-hal mana yang belum paham. Nah, untuk itu
harapan kami dari guru-guru SMK Muhammadiyah Satu Turi, kalian akan memang betul-betul berniat betul-betul atau bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu di SMK Muhammadiyah Satu Turi ini, sehingga nantinya kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, bisa meraih apa yang kalian cita-citakan bersama. Kami dari guru-guru SMK Mu Satu Turi akan mengantarkan kalian untuk meraih apa yang kalian cita-citakan. Mudah-mudahan semua kondisi ini akan menjadi lebih baik, segera membaik, sehingga kita bisa selalu bertatap muka, kita bisa bertegur sapa, bisa bercanda dengan anak-anak semuanya, sehingga keadaan akan kembali seperti semula. Terus selalu berdoa, sehat dan semangat tentunya. Demikian saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Demikian saja, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.